Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ardh. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu. Ya ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars tuh kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Yadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya masya Allah. Ada yang gobloknya masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa, kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadza kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Semak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia kan. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik nggak pinter mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara apa?
ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini. Saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawaduk itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu udah tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Pastinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter. Yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang, itu ya bilang, kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT ada katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah, Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah, kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu enggak bisa seperti itu. Yang tetap Tuhan. Nah, kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam, hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah, dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak kata. Kamu enggak warisnya kata. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong.
Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1 SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Begitu sowan kiai tidak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Dan itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak saya sering cerita berkali-kali. Dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya. Tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah. Karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter ya, tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, ya, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, gue nak jadi kiai kok bengkel, jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf.
Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Jadi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Ya itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Ilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya itu sepuro. Jadi kadang untuk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main, assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten. Jadi enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung. Kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Yang saya pernah diundang Manakipan gak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko, aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Terus udah nggak tahu teko pepe aku wong cilik. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bed yang punya rumah apa versi Kiai yang termakjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya yang sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Pak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Kata Allah solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur nanti kita kayak bank yang ngutangin lah nanti.
Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang utangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanaya. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa namanya jasiyah. Faqala ahaduma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yaqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yaqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu gak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa. Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika layawmun azimun yawma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan. Coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi aramada ina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Qal ya Rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah, anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya Rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi maafkan paling seru itu maafkan apa?
Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Jadi yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru. Lain nanti aja di akhirat nanti itu ada di akhirat. Ya, nanti notanya di bawah kalau ya di Afrika anakika jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus sekolah, ya Rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fa yaqulu wa ta'ala khud bi yadi akhika fa adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, enggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka. Nah, ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utangnya ahli neraka. Ngapain debat utang wong kamu sudah ahli neraka? Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah. Nah, ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya dari surga. Cuma qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya persiapkan ngaji di sini itu ngaji usul fikih. Dan nanti kalau sampean usul fikih wis pinter, kulon berkali-kali berharap sama Allah Ta'ala supaya malaikat pencatat kita Raqib Atid itu pakai ilmu usul fikih sehingga kita ini orang hebat. Nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu barisa turu sampai jam 5. Niku boten ditulis hada tarokat ta'allum, wa tarokat tahajud, wa tarokal witro. Ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ditulis ngeten. Hada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu ada tarokal ma'asiyah kullaha. Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini, tidurnya orang alim itu ibadah. Karena nak melek itu tarung tenan. Sampean kangkang misalnya melek nyekel HP, mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak benar, ingin melihat hal yang enggak benar. Tapi nak turu kan ya sudah selesai. Gak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok. Tapi nak sampean turu, tangi turu wis bar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir mboten hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'asiyah. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobi kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali fi usulil fikih. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu udah ada, wajib ada, yang melakukan diganjar, yang meninggalkan dosa, haram ada. Tapi mubah itu udah ada. Alasannya, misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kata sekolah ngeten iki jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubul Usul di karangannya Zakaria Al-Ansori. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nak sampean gak salah ngundang orang. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa minat wa bisukut tarkul qadar. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Lane sarah kula niku Mbah Mun niku ya tak jagongan mbek bapak niku sewengi-sewengi. Kiai-kiai Lirboyo, kiai Pelosok, kabeh senengane jagongan. Gojlok santri, guyon sewengi-sewengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya enggak guyon mbek perempuan nakal, tidak guyon di tempat maksiat. Kuwi setan pusing. Mboten pusing piye? Mestinya setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kowe sewengi rokokan, misalnya kangkang sewengi rokokan cerita cocokan melarat maksud. Biasanya kangkang itu cek cocokan melarat. Cocokan radi duit. Duit aku karek 10.000, aku malah karek 5.000, soalnya cocokan gitu.
Engko ilmu nggih ngoten. Kowe hafal alfiyah, hafal 500. Aku 300. Dadi boten. Tapi ini nanti kalau malaikat pakai usul fikih, itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimmin. Ini orang mikir sesuatu yang penting. Dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa maksiat. Sehingga kalau piyambak pribadi, niku gue sering delok sinetron sing ra jelas-jelas. Tapi ku dadekno setan ku setruk. Pusing. Karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadhil ardo khalaqaha Allah. Wa hadhil jibal khalaqaha Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Biasa baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah. Wa hadhil ardo khalaqaha Allah. Wa hadas sama atau hadis sama khalaqaha Allah. Wa hadhil bihar khalaqaha Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah. Itu setan memprovokasi, faman khalaqaha. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat terus tidak sholat. Karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah, kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nasi seneng mangan ya terus guys go goreng. Karena setan mau godo ben bertanya saman khalaqaha, ternyata wongnya golek lombok. Lah kang lombok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik. Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Ya boleh wonge masak. Kok nek seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelemah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya tak tinggal delok berita sing ra jelas-jelas. Pengen delok mak lampir, pokoknya ora jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Pacul Bawang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbak Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perangkat perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikane Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kemangan semongko sak piring kok entek. Sanggep bae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rodok haram, tapi kancamu ora rido itu salah pangeran, bakhil temen ngono itu para oleh. Akhirnya dalile santri wis ulima rido, wis akhir kira-kira rido ya soleh. Mulane jare Mbah Mun niku gasap ku ya dosa, tapi nek pondok terlalu ketat itu didik wong medhit. Karena ya itu kan dalile santri kan ulima ridohu. Mosok sandal disilek kancane dihukumin apa? Gasap. Yo kebangetan. Tapi segasap terus rata tuku sandal yo kebangetan. Maksudnya niku yo gasap tapi yo duwe sandal ben satu-satu. Dadi ndekne gasap dosa, sandale digasap untuk ganjaran. Dadi kok totalan niku padha lah gitu. Kalau zaman mondok juga ini gelas mbek ibu kalih napa tiba. Wis gelas iki nggo nak ilang jo goleki. Jadi kowe nak nganggo kancamu misalnya dosa, wekmu dienggo liya ganjaran. Dadi kok sumbut lah. Dadi cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditakoki, Gus kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya mau bakas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Kayak kula mek Gus Muid itu gejlok-gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujuk-ujuk wis esuk, dangdutane wis bar. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib, berarti fal mubah wajib. Lah anak turu itu mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara. Wah ya ribet apa dah diatur ngono ya ribet. Nah bandingannya maksiat loh ya, nah bandingannya. Tapi nak diwalik turu itu haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib, berarti turu haram.
Jadi turunnya kangkang yo imma wajib, wa imma haram. Cara berpikir tadi, ngwayahi bojone blojo kok sing larang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wayahe dangdutan kok turu, berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu ushul fikih seperti ini itu akan mengawal kita. Akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Karena kalau cek emut, ini cerita agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kula, guru kita semua. Niku akrab mbek tiang nasionalis. Termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya beliau memberi penjelasan. Ya seneng Indonesia sementing rukun. Kumpul wong macam-macam rapopo ya, wong rokan wis kumpul macam-macam wis rapopo. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak. Sementing rukun. Nak rukun itu dosane iku gak tarkul, gak safkud dima. Pokoknya nak rukun, itu dosanya gak sampai qatlul mukmin. Tapi nak Indonesia gak rukun, dosanya itu qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia ada rukun itu dosanya itu saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajan to rapati ideal teman-teman iki ngono-ngono tok dosanya. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham sih kalau maksud itu? Terus kamu jangan melihat wiki kiai pancanan wong abangan misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini mau dosa ya sampai dosa sing level atas loh. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level nopo? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau-beliau cara melakukan tuh santai. Kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik. Itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkud dima. Dulu nak ono dalang kok bojone ayu. Niku ora usah ngerayu. Ayo adu tarung, sing menang untuk bojo ayu. Tarung, sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu tuarung, sing kalah bojone dipek, kerajaane. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya kalau untuk bodoni sidik-sidik kadang-kadang sering ngerara lah pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu, duel terus kudu ono sing mati. Nah intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih ya sudahlah. Apa urtukiba akhafud dororen. Nah kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu, berarti kaidah fikih itu wapal lah. Wa idza tama'a dararani urtiki fa akhafuhuma soe darul mafasid muqaddamun ala jalbil iku nglothok aja kok pendake tes ribet ngaji kok pendak apa belajar pendak badhe napa kalau de kanca kurang ajar nak angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iki nganti guruku nyalahno kafir ya ribet. Sing wani nyalano la ilaha illallah sinten? Berarti kabeh takoki. Mas suruh salat pira? La ilaha illallah. Wes nawakidul wudu pira ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalano kafir. Ayo ribet ya. Terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu bacalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram, yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama, ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib, fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika narifi mubah, al mubah min haitsu dzatub la yu'aqabu ala tarki wa la yusabu ala fi'li. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah. Itu memang nggak ada ganjaran, nggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa hak. Pak sampean mondok, ini kan orang mesti pinter, tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya golek era ketemu lah, mesti wajib itu. Kalau nanti didalili santri kulo nu ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Bah gak mlebu, mergo wis gak golek ilmu wis entuk, sing tok janji itu sing cek golek-golek. Makanya kadang santri mlebune swarga ya dhisik ambek kiyaine ya dhisik santrine.
Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Ini kurang ono hadise, sing ono hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mbene swarga dhisik ndi? Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman. Terus kula suwun nah, meskipun iki guyon tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa. Karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah. Ini tidur yang bisa meninggalkan semua maksiat. Dan artinya terus sama. Misalnya kulu wasrobu. Wong mangane kok ngenteni dikongkon. Angger wong ora kepengin mangan. Lho mangane wong mukmin iku taladzut bil mubah. Akhirnya gara-gara mangan syukur ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara mangan iso rukuk, iso sujud. Berarti hadal aklu yutaqawwa bihi ala ta'at. Ini makanan untuk supaya orang kuat Tidak kualitas kulu wasrobu bukan lagi al aklu mubah ndak, tapi al aklu alatun li ta'at. Paham ya? Terus kula suwun niki wonten para mas saya, ilmu usul fikih itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk naumul alim napa ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah karena an-naumu bimakna tarkil ma'asi. Karena di sini naum dengan makna meninggalkan apa maksiat.